Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saat ini kita sudah memasuki sesi inisiasi ketiga dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Dan di sesi ini kita akan berbicara mengenai manajemen pelayanan publik yang ada dalam modul 4 ya. Di mana materi perkuliahan manajemen pelayanan publik ini kita akan mengupas tentang seluk-beluk ya, manajemen sekaligus juga atau manajemen yang diterapkan dalam proses pelayanan publik ya. Di dalam proses pelaksanaan manajemen pelayanan publik tentu sebagaimana kaidah manajemen, di dalamnya ada setidaknya 5 aspek. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Hal ini dilakukan untuk menyusun tujuan dan strategi pelayanan publik. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian. Ini berkaitan dengan delegasi tugas, struktur dan sumber daya, transmisi sumber daya atau distribusi sumber daya. Kemudian ada pergerakan atau leading atau actuating ya. Di sini ada kegiatan seperti kepemimpinan, motivasi, dan pengarahan terhadap sumber daya manusia. Kemudian ada controlling atau pengendalian. Pada aspek ini kita akan melihat atau mencoba memastikan layanan itu sesuai dengan standar dan tujuan yang memang diharapkan. Kemudian ada inovasi dan adaptasi. Ini berkaitan dengan proses pelayanan publik yang akan dihadapkan dengan dinamika dan kepentingan publik. Ada setidaknya 5 teori manajemen institusi publik ya. Yang pertama ada teori klasik. Ini dicetuskan oleh Max Weber, kemudian Frederick Taylor dan juga Henry Fayol, di mana cirinya itu adalah birokrasi yang rasional dan efisiensi pekerjaan atau kerja-kerja layanan publik. Kemudian ada teori human relations, ini Mayo ya. Ini memperhatikan aspek sosial dan motivasi dari pemberi layanan publik. Kemudian ada teori sistem, ini berkaitan dengan organisasi publik sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada New Public Management, ini merupakan teori yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan adopsi manajemen di private sector. Kemudian ada New Public Service, ini berkaitan dengan fokus pada nilai publik, partisipasi, dan juga prinsip demokrasi. Ada beberapa tantangan dalam manajemen pelayanan publik. Yang pertama itu adalah birokrasi yang kaku. Ini jelas akan menghambat atau memperlambat proses pelayanan publik. Kemudian ada keterbatasan sumber daya ya. Sumber daya ini bisa dominannya adalah sumber daya manusia, kemudian sumber daya anggaran dan infrastruktur. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Ini merupakan tantangan yang ketiga, di mana saat ini era yang serba terbuka membuat masyarakat semakin menuntut agar proses pelayanan publik dapat berjalan secara baik sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian ada perubahan teknologi, bahwa orientasi masyarakat berubah. Masyarakat tentu menginginkan segala sesuatu itu dapat diselesaikan hanya dalam genggamannya. Kemudian ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ini merupakan masalah klasik yang selalu saja menjadi tantangan bagi proses manajemen pelayanan publik. Kemudian ada pemenuhan ekspektasi masyarakat, di mana proses layanan publik ini memiliki tantangan agar dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah, adil, dan inklusif ya. Pada dasarnya manajemen pelayanan publik ini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan inovasi serta adaptasi ya.
teori yang saat ini berkembang dari model birokrasi ke pendekatan partisipatif dan berbasis nilai publik harus benar-benar dimanfaatkan oleh para aktor yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Kemudian kita juga telah mengetahui apa saja tantangannya, di mana secara garis besar efisiensi, transparansi, inovasi, dan juga inklusivitas menjadi tantangan yang hingga saat ini perlu untuk diuraikan dalam proses pelayanan publik atau manajemen pelayanan publik, Kemudian tentu saja manajemen pelayanan publik ini memiliki tujuan di mana itu dapat menciptakan suatu upaya untuk memenuhi kepentingan publik yang berkualitas, adil, dan tentu saja menghadirkan kepuasan kepada masyarakat. Demikian pemaparan singkat tentang apa saja yang akan kita pelajari pada materi inisiasi ketiga. Saya ucapkan selamat belajar kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di kelas manajemen publik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.